Kita akan membahas Italia versus Spanyol di semifinal dan bertemu di sini ya. Kemungkinan formasi akan digunakan dari prediksi formasi menggunakan formasi 4-3-3 untuk Italia. Kemudian ada Gianluigi Donnarumma sebagai kiper, kemudian ada Giovanni Di Lorenzo, Leonardo Bonucci, Giorgio Cinelli, Emerson Palmieri. Kemudian ada Nicolo Barella, Jorginho, Marco Verratti di tengah, kemudian ada Federico Chiesa, Ciro Immobile, Lorenzo Insigne di depan, kemudian dari skuad Spanyol ada Dani Olmo di depan, Alvaro Morata, Gerard Moreno, Pedri, Sergio Busquets, Koke, Jordi Alba, Aymeric Laporte, Eric Garcia, Cesar Azpilicueta dan kiper dari Unai Simon di belakang menjadi suatu tumpuan untuk skuad Spanyol untuk lolos ke fase selanjutnya ataukah Italia yang lolos. Inilah dengan formasi 4-3-3 yang dikeluarkan dari formasi Spanyol, yaitu 4-3-3 dengan rata-rata pemain 27,1 tahun, sedangkan Italia lebih tua 28,8 tahun. Sini pemain bintang yang perlu waspada adalah dari Ciro Immobile dan Insigne, sedangkan di Spanyol ada Dani Olmo, Sergio Busquets, dan Alvaro Morata, walaupun pernah dikucilkan ya karena belum mencetak gol saat itu. Dan ini ada pertemuan dari Roberto Mancini, pelatih, dan Luis Enrique. Ada pemain yang cedera yaitu Leonardo Spinazzola cedera. Kemudian Pablo Sarabia diragukan tampil, tapi bisa saja tampil dikarenakan kemungkinan bisa dimainkan untuk tidaknya dia. Dan ialah coretan menang dari Italia, menang 13 kali, kemudian Spanyol 3 kali menang. Oh, bukan coretan tim ini. Pertemuan Spanyol versus Italia terjadi di kualifikasi Piala Dunia Grup G. Spanyol menang 3-0 atas Italia, dan Italia versus Spanyol imbang 1-1 di tahun 2017-2016. Kan kita ketahui bahwa kualifikasi Piala Dunia kan ada dua ronde ya, home away dimainkan. Kemudian di 2016 Italia berhasil membungkam Spanyol sebesar 2-0. Dan nanti akan bertemu Italia versus Spanyol jam 3 waktu Indonesia Tengah, dan nanti di UEFA Nation League juga bertemu, itu 7 Oktober 2021 ke depannya nanti. Prediksi line up ya, kita ketahui ada Donnarumma, Di Lorenzo, Bonucci, Cielny, Emerson, Verratti, Jorginho, Barella, Chiesa, Immobile, dan Insigne. Kemudian ada Olmo, Alvaro Morata, Ferran Torres, Pedri, Busquets, Koke, Alaba, Torres, Laporte, Azpilicueta, dan Simon. Kemudian ada pertemuan dari Roberto Mancini versus Enrique. Pemain yang terluka, cedera, diskros, atau mengalami akumulasi: Spinazzola, luka tendon Achilles, dan Sarabia dan Spinazzola akan tidak bermain sampai bulan September nanti setidaknya sampai UEFA Nation League. Dan pemenang ini akan menghadapi Italia ya. Ini pukul 3.00 waktu Indonesia Tengah, waktu Denpasar. Saya bilang kemungkinan susunan pemainnya adalah dengan formasi 4-3-3 dan 4-3-3. Roberto Mancini versus Luis Enrique, kita ketahui. Kita akan bermain pukul 3 nanti dengan susunan pemain, dan pemain tidak cedera. Di playoff kemungkinan final akan bertemu antara Inggris Denmark atau Italia Spanyol. Pertandingan semifinal antara Italia versus Spanyol. Kita akan membedah pertandingan antara Italia versus Spanyol di babak semifinal UEFA Euro. Ini akan bermain di stadion Wembley Stadion dengan kapasitas 90.000, diperbolehkan sekitar 67% atau 60.000 dari kapasitas tersebut, atau 2/3. Kemudian Italia akan ada pemain kunci seperti Lorenzo Insigne yang menjadi pewaspadaan, di mana Insigne sudah mencetak 3 gol di 5 laga kompetisi resminya bersama Italia. Kemudian dengan Spanyol ada Alvaro Morata, walaupun pernah dicaci, sekarang dia sudah menjadi gol, dan apalagi dia mencetak 2 gol atau twist gol di Euro 2020. Satunya itu berada di extra time. Dengan ini dia mengantarkan kemenangan buat Spanyol. Kemudian ada pemain yang tidak bisa dimainkan adalah Spazzola, yaitu mengalami cedera Achilles tendon injury dan mengalami thigh injury dari Sarabia kan.
Ketahui Italia akan menghadapi Spanyol dan pemenang ini akan lolos ke final yang menunggu hasil dari Inggris dan Denmark. Walaupun ini kita ketahui bahwa head to head dari pertandingan Italia versus Spanyol, bagaimana sebuah Italia melanjutkan perjalanan ke Euro. Di fase grup dia menang 3-0 lawan Turki, kemudian mengalahkan Swiss 3-0 dan Wales 1-0 dengan poin 9 sempurna, dan Italia harus menghadapi Austria di extra time 2-1 dan Belgia Italia dengan kemenangan tipis Italia 1-2. Dan kemudian perjalanan dari Spanyol terkeok-keok di fase pertama ya, dan sempat diragukan untuk lolos. Spanyol Swedia 0-0, kemudian Spanyol Polandia 1-1, kemudian mengalahkan Slovakia 0-5, kemudian mengalahkan Kroasia dengan skor 3-5, bermain di waktu normal dengan skor 3-3, dan Switzerland Spanyol dengan 1-1, kemudian dilanjutkan ke fase tendangan penalti. Spanyol Italia pernah bertemu 3-0 di kualifikasi Piala Dunia. Kita ketahui bahwa Spanyol menang atas gol Isco dan Morata. Kemudian di kandangnya Italia berhasil menahan imbang 1-1, dan saat itu Italia dan Spanyol dinyatakan lolos ke Piala Dunia 2018. Pertemuan terakhir di Euro memang menegangkan ya, 2016. Saat itu Euro bertemu di seperlapan final kali 2 16 besar, di mana gol dicetak oleh Cianelli dan Pele siapa ini ya, Girazino Pele ya, pemain Parma saat itu, dan saat ini bermain di Parma dengan skor kemenangan 2-0 dan membawa Italia lolos ke fase selanjutnya. Dan itulah di pertemuan Euro. Kemudian rata-rata hampir berimbang ya pertemuan head to head dari baik kedua tim maupun beberapa tim tersebut. Inilah hasil pertandingan Belgia versus Italia di pertemuan terakhir dengan line up ini ya, line up kemungkinan menggunakan line up dari Insigne, Immobile, Chiesa, Marco Verratti, Jorginho, Barella, Spinazzola, Chiellini, Bonucci, Di Lorenzo, dan Donnarumma. Dan perlu cadangan yang perlu dimainkan ada Locatelli, Meret, Pessina, Tole, Berardi, Belotti yang bisa dimainkan oleh Florenzi, dan beberapa pemain yang bisa saja menjadi chemistry atau perpaduan antara tim tersebut. Kemudian Spanyol ada David De Gea, Carvajal. Ini kita Spanyol ya, gunakan line up ini, jangan gunakan kualifikasi Piala Dunia. Kemudian ada Zarzabia, Alvaro Morata, Ferran Torres, Pedri, Busquets, Koke, Alaba, Torres, Laporte, dan Azpilicueta. Dan ada Unai Simon di sana sebagai kiper dari tim Spanyol. Kita udah akan drawing, kita langsung ke prediksi hasil. Di sini Italia diunggulkan ya. Setidaknya Italia unggul dengan agregat, atau bukan agregat ya, ketipisan ya, mengalami ketipisan setidaknya 1-0.